4 hari tidak bisa tidur, seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah mengamuk dan menganiaya mertua, istri serta 2 anaknya menggunakan senjata tajam. Akibatnya anak kedua pelaku meninggal dunia karena luka parah. Rumah di Desa Binangun, Purworejo, Jawa Tengah ini menjadi saksi bisu saat US menganiaya mertua, istri serta 2 anaknya menggunakan senjata tajam. Pelaku yang mengeluh sudah 4 hari tidak bisa tidur minta untuk diberikan obat penenang. Lantaran belum adanya obat yang diminta, pelaku emosi lalu menyerang para korban yang berada di dalam rumah. Mendapat laporan warga, petugas langsung tiba di lokasi dan mengevakuasi korban serta pelaku yang mencoba bunuh diri ke RSUD Dr. Citrowardoyo Purworejo guna penanganan medis. Kalau si Ujang sendiri dikenal desa ini memang agak ditakuti dengan masyarakat karena dia kan sudah pernah masuk rumah sakit jiwa dan juga sering dia kan berbuat onar terhadap keluarganya terutama, sehingga warga juga agak resah karena suatu waktu dia akan berbuat yang tidak baik. Akibat kejadian penganiayaan ini, anak kedua pelaku meninggal dunia karena mengalami luka parah. Korban langsung dimakamkan di desa setempat. Kalut dan emosi akibat kalah main game online, seorang ayah melampiaskan kekesalannya kepada anaknya yang masih balita. Aksi tindak kekerasan terhadap anak ini direkam istrinya dan dilaporkan ke polisi. Video amatir seorang ayah yang menganiaya anaknya berusia 3 tahun viral di media sosial. Video kekerasan kepada balita ini diambil oleh istri pelaku yang tak bisa meredam emosi pelaku yang kesal karena kalah bermain game online. Istri pelaku lantas menyebar video penganiayaan ke media sosial dan melapor ke polisi. Pelaku berinisial MR lalu ditangkap di rumah orang tuanya di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi. Pada tanggal 11 itu masih ada terlihat bekas luka di bagian kepala, pipi, dan di dalam telinganya. Yang menariknya bahwa tersangka ini melakukan itu karena kesal setelah main game online, kesal, kalah, terus langsung melampiaskan kepada anaknya. Pelaku diketahui pernah juga melakukan kekerasan kepada istrinya pada bulan Mei lalu, namun tidak dilaporkan ke polisi. Pelaku akan dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan seorang ayah di Kudus, Jawa Tengah. Pelaku bahkan memperkosa dan membunuh anak gadisnya yang masih di bawah umur. Sadisnya pemirsa, pelaku merekayasa kematian anaknya seakan-akan bunuh diri. Kasus terbongkar setelah polisi menemukan cairan sperma di celana korban. Misteri kasus dugaan bunuh diri seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kudus, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Korban ternyata dibunuh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan keji ini dilakukan karena korban menolak diajak berhubungan intim oleh tersangka untuk kedua kalinya. Kepada polisi, tersangka berdalih memperkosa anaknya karena sudah 3 bulan tidak bisa menyalurkan hasrat biologis dengan istrinya. Pembunuhan bermula ketika pelaku memperkosa anak gadisnya di rumah untuk pertama kali. Sepulang mengantarkan adiknya sekolah, pelaku kembali mencoba memperkosa korban untuk kedua kali. Namun kali ini, korban melawan dan berlari ke dapur. Pelaku akhirnya emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Untuk mengecoh polisi, pelaku merekayasa kematian korban, seakan-akan bunuh diri dengan menyayat tangan dan mengikat tali di leher korban. Pulangnya tersangka minta jatah latih. Saat itulah korban menolak, tersangka marah, mukanya dan memukuli korban.
Awal Mei lalu, warga Kecamatan Kaliwungu digegerkan dengan tewasnya seorang gadis di dapur rumah. Warga sempat menduga korban tewas bunuh diri karena korban ditemukan dengan nadi tersayat dan tergantung di seutas tali. Namun, polisi akhirnya berhasil membongkar kasus ini karena curiga setelah menemukan bekas sperma di celana korban dan adanya bekas goresan kuku di tangan korban. Sementara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, seorang kepala rumah tangga juga tega menganiaya keluarganya. Pelaku membunuh istri dan anak kandungnya yang masih bayi tanpa sebab. Buntut pembunuhan sadis ini, polisi memeriksa kejiwaan pelaku karena pelaku mengaku tidak sadar saat menghabisi keluarganya. Inilah video rekaman milik jemaah masjid saat AK diamankan usai membunuh istri dan bayinya dengan sadis di rumahnya di Jalan Utama Desa Spaso Barat, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam kondisi tanpa busana dan membawa sebilah parang, tiba-tiba pelaku mendatangi masjid dan menyerang ustadz yang sedang mengisi ceramah agama. Peristiwa berawal saat istri pelaku yang sedang menidurkan anaknya di ayunan tiba-tiba dianiaya pelaku secara membabi buta, menggunakan senjata tajam hingga tewas. Usai membunuh istri dan bayi kandungnya, pelaku mendatangi Masjid Al-Ihya yang tidak jauh dari rumahnya dalam keadaan tanpa busana. Pelaku kemudian menyerang ustadz yang sedang menyampaikan ceramah agama. Melihat hal itu, para jamaah langsung menangkap pelaku dan melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Sebelum digelandang petugas, pelaku dibawa ke puskesmas guna penanganan medis akibat luka yang dialaminya. Sholat maghrib, kebetulan malam Senin biasa di masjid ada tausiah agama lah, ceramah. Nah, pas lagi ceramah, Pak Ustadz Abu Bakar yang pimpin, langsung ada orang yang datang, kita nggak ngerti siapa yang datang dulunya. Karena orang itu datang, bawa parang langsung ngamuk, langsung teriak, Abu Bakar, langsung teriak begitu sudah. Selanjutnya, aparat Polres Kutai Timur memeriksa pelaku AK secara intensif. Dugaan sementara, pelaku tidak sadarkan diri saat membunuh istri dan anaknya. Pelaku belum bisa dimintai keterangan karena psikologisnya masih belum baik lah, memberontak dan mencoba untuk melakukan bunuh diri, ya gitu. Jadi ditemukan ada sayatan di leher sama melukai alat kelaminnya sendiri. Polisi menyita sejumlah barang bukti parang, ayunan, dan bantal milik korban. Selanjutnya polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga juga menimpa satu keluarga di Blitar, Jawa Timur. Mereka ditemukan tewas di dalam kamar rumah. Dua anak tergeletak di kasur sementara sang ayah ditemukan gantung diri. Penemuan jenazah satu keluarga ini membuat tetangga dan sanak saudara histeris. Satu keluarga yang terdiri dari ayah dan dua anaknya tewas di dalam sebuah kamar dalam kondisi mengenaskan. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mencari bukti-bukti penyebab tewasnya 3 orang dalam satu keluarga yang tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, ketiga jenazah diotopsi di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo. Ketiga jenazah yang ditemukan tewas adalah Suyani 67 tahun, putrinya Nada 21 tahun, dan putranya Samuel 9 tahun. Sebab dari kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas dan saluran darah sehingga korban meninggal dunia atau mati lemas karena kekurangan oksigen. Terhadap korban inisial N dengan jenis kelamin perempuan. Kedua anak yang tewas diduga kuat dibunuh. Korban juga diduga sempat berontak sehingga mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Sementara ayah kedua anaknya ditemukan tewas dalam posisi menggantung. Dendam karena dipecat, seorang pekerja tega membunuh atasannya. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.